Saya sangat simpatik sama beliau. Beliau itu orangnya tidak neko-neko, tidak macam-macam, ngomong apa adanya. Jadi nggak merasa dia orang hebat, tapi dia itu menghormati sesamanya, menghormat. Biar saya lebih senior, lebih tua ya, saya salut sama beliau. Saya itu sebagai Kanjeng Pangeran yang dinobatkan di Keraton Surakarta di Ningrat oleh Pakuwono ke-12, dikasih kekajengan yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Soeharto Werksanagara. Saya punya ke negara, keamanan negara kita. Dulu ingat waktu zaman Gus Dur, waktu Gus Dur diturunkan itu loh, itu katanya mau nanti Jakarta itu mau jadi lautan api. Wah ini nih, saya bilang, saya ke Gunung Pancar, saya meditasi. Saya dikasih satu ruangan begini. Itu namanya ruangan saya itu dipenuhi dengan semut. Sewu Kanjeng, nepangaken ya Kanjeng lo sinten saking pundi? Dalam menika aslinya dari Madiun. Nah, saya sekarang sementara ini saya tinggal di daerah Jagakarsa, Jalan Rambutan, RT 09, RW 07, nomor 21, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tuh tempat tinggal saya sekarang. Nah, sehubungan dengan pertemuannya dengan Kiai Sarip, gimana ceritanya kok bisa terus nyambung ke Kiai Sarip? Jadi begini, saya dengan Kiai Sarip itu, kalau menurut saya loh ya, sebetulnya saya kenal udah lama, tapi belum pernah saya berhubungan dekat ini, belum pernah. Tapi baru tadi sore, saya lihat komentarnya beliau tuh kok nyambung sama apa yang saya milikin gitu loh. Sehingga pikiran saya langsung saya bilang sama Bung Leo, tolong aku diantar ke Kiai Sarip. Tapi kamu telepon dulu, nanti takutnya dia sibuk juga, repot. Nanti kalau dia oke, yes, aku berangkat jam berapa aja aku berangkat. Disambungkan, sakit Kanjeng. Nah, dari situlah saya sangat simpatik sama beliau itu. Beliau itu orangnya tidak neko-neko, tidak macam-macam, ngomong apa adanya. Jadi nggak merasa dia orang hebat, tapi dia itu menghormati sesamanya, menghormati. Saya suka. Biar saya lebih senior, lebih tua ya, saya salut sama beliau. Saya buat contoh lah seperti beliau itu boleh lah. Apa mungkin ada persamaan dalam persepsi? Sebenarnya sama-sama berdakwah kayak ini, tapi berangkatnya dari kesamaan mungkin dari dasar budaya mungkin. Oh iya, kalau itu mungkin ya, kalau kiai itu kan memang dididik untuk berdakwah, untuk sekolah ini. Kalau saya ini otodidak, jadi saya tidak ngalamin seperti beliau. Saya sendiri juga heran, saya tahu kok saya bisa gini, saya juga nggak ngerti. Bukan kemauan saya, tapi semua itu ya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, itulah yang ini. Tapi saya sangat salut sama beliau. Saya dukung betul beliau tuh. Saya dukung. Saya senang. Ya mungkin kan itu kan dari faktor nguri-uri budaya yang terus dilanjutkan kalau Kiai ke dakwah dengan jalurnya. Iya. Yang satu jalurnya dengan budaya. Budaya. Iya, karena tanpa budaya kita itu berantakan. Lah karena kita dulu yang dibilang ngumpul ke balung pisah, keraton itu kan berpisah-pisah, ada sana ada sini. Kita untuk menyatukan NKRI ini kan sulit. Jadi dengan budaya inilah kita bisa. Makanya jangan sampai dirusak budaya ini. Harus kita junjung tinggi. Harus kita junjung tinggi ini. Jangan sampai dirusak, dinodain, ini jangan. Harus kita ikut andueni lah, ikut memiliki lah. Itu. Ya rasa memiliki. Dan ini kan sekaligus buat generasi muda yang sudah tidak mengenal budaya. Iya, benar. Ini betul, itu betul.
Karena budaya itu kan yang anak-anak muda sekarang sejarah mengenai budaya kurang. Nah, makanya dengan apa Nyun Perso sama yang lebih duluan, lebih senior kan lebih paham. Iya. Kalau yang zaman dulu, kita dulu, kita orang Jawa ya, itu andap asor. Jadi nek wong tua ngomong, nggak ada anak muda udah dengerin, nggak ada, mesti menyingkir. Nek wong pada ngomong, nenek saya ini kan enggak, malah nimbrung. Dan unggah-ungguh itu kurang. Iya, sopan santunnya itu nggak ada. Kalau zaman dulu diliatin begini aja sama bapaknya, udah takut. Ya makanya kita kembalikan lagi budaya itu istilahnya nguri-nguri. Jadi harus kita lestarikan lah, jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita kotorin lah ya. Itu. Nah, saya pengen tahu dari apa ya, penglihatan Kanjeng terhadap Kiai Sarip itu sebagai istilahnya yang lebih duluan, yang lebih senior dalam hal ilmu budaya ataupun dalam ilmu apa, bagaimana? Jangan terhadap, kan masih istilahnya masih junior lah kalau Kiai Sarip ini nun sewu ya, saya bukan membanggakan dia, saya lihat beliau tuh bolehlah buat contoh-contoh generasi kita tuh bolehlah, karena beliau tuh tujuannya tidak pernah jatuhkan orang, justru kita membina. Biasanya orang kalau ini kan dangak gitu loh, wah aku udah kiai. Beliau kan enggak, ngurmatin, nama kita ini ngurmatin, jadi merasa. Jadi saya tuh yang nggak semua orang saya datang ini nggak semua orang. Saya nggak semua orang saya bisa begini. Kalau nggak hati saya serak ya saya juga enggak. Karena hati saya itu serak. Jadi saya nek wong Jawa bilang madep, mantek, jejek. Nah, kalau kita tuh kalau udah begitu cuma urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusannya dengan jin sama setan, enggak ada. Ya apa yang kita ucapkan semua akan terjadi. Yaitu tadi kun fayakun. Kalau mau terjadi, terjadilah. Kan beliau pernah mengatakan, baca bismillah aja, tegas itu aja. Orang yang tahu, tapi berkali-kali karena dipercaya sama Allah, ya bisa aja terjadi. Kamu biar baca macam-macam, tapi kalau nggak dipercaya, nggak ada isinya. Itu yang saya amati beliau tuh cocok, saya seneng. Ya, mungkin ada suatu gambaran atau keinginan kira-kira kedepannya Kiai Sarip dan kita semua kan di sini kan pada suka ya. Kita punya suatu padepokan dakwah Sunan Kalijaga, didampingi sama beliau Kiai Sarip. Apa harapan-harapan yang kira-kira bisa diberikan suatu masukan pada kami kedepannya itu kira-kira gimana? Tapi kalau saya lihat ke depannya, yang jelas itu gini, kita tuh jangan sok pintar, jangan sok mengakalin orang, dengerin aja kalau orang bicara dengerin, jangan sok kita guruin. Karena ada orang merasa aku hebat, nggak mau, kita juga merasa pintar kan, jangan dengerin. Kalau beliau itu kan sosoknya kiai, tapi siapa dia sebenarnya? Orang harus dilihat dari situ, sosoknya dia kiai, siapa dalamnya dia? Harus dilihat balik layarnya dari situ. Tuh, makanya saya bilang, Kiai Sarip kita muda, tapi sepuh juga. Itu yang saya lihat. Padahal yang berisani mau sepuh. Iya. Kalau saya lihat gitu, jadi kita bukan apa-apa ya. Kiai sendiri ketemu saya kan santai aja, enak. Saya ngomong juga nggak ngurangi, nggak nambahi apa adanya. Saya dibawa sama Bung Leo. Leo berapa kali ke rumah saya, tak kurung ke rumah nggak datang. Tahu-tahu kemarin datang nggak mau pulang ke rumah. Sampai tidur di rumah saya. Ya makanya ini sambungannya ini memang silaturahmi ya Bung Leo yang ngasih. Itu memang betul, apa-apa itu tidak ada yang kebetulan. Ada.
nggak ada kebetulan. Jadi memang sudah dari sononya itu memang sudah dikeluarkan, jadi sampai di sini kapan waktunya ya cepat dipertemukan. Dipertemukan, coba begini, siapa yang nyangka kalau kita bisa begini, enak santai, makan bersama, minum bersama, bisa dialog, bisa apa, kan angel kan. Tapi kalau itu dari Madiun, ini dari Demak, lah, di Muria. Iya, lah Muria pun saya naik kalau ke Muria tuh, kalau orang-orang maaf ya, kan nggak boleh mobil masuk. Kalau saya naik set sampai di depan pasar itu, masjid tuh boleh saya. Dulu Pak Kamto, ingat Pak Kamto polisi yang awal saya tuh, Kamto polisi di Muria saya. Jadi kalau cerita tentang gini-gini kita itu sampai ya nggak ngerti lah. Kejadiannya bukan cuma ngarang, semua tuh kejadiannya memang pernah tak alamin gitu loh. Saya juga udah keliling kemana-mana, mungkin yang di luar negeri itu udah kemana-mana. Tiap orang berhasil tak tolong ini, nanti saya jalan-jalan ke luar negeri. Sampai saya naik ke Goiro ya udah. Iya, jadi ya udahlah pokoknya untuk pengalaman sepak terjang dunia gini ya. Saya ngomong apa adanya, saya nggak ngurangi, nggak ngelebihin. Nanti kan sampean iso main ke teman saya silaturahmi kan lebih jelas lagi. Ya, ini kan sebagai perkenalan Kanjeng pindah sini ya, ada bukti. Iya, iya. Saya ngomongnya begini nih, nggak ngurangi, nggak nambahin. Jadi bukan kita ngomong ini enggak, yang ngomong apa adanya. Saya itu sebagai Kanjeng Pangeran yang dinobatkan di Keraton Surakarta di Ningrat oleh Pakuwono ke-12, dikasih kekajengan yang bernama Kanjeng Pangeran Haryo Soeharto Werksanagara. Saya kudunya ke negara ini, keamanan negara kita pegang. Tapi benar kejadiannya memang begitu. Ditemukan Kaisar, ya sudah, kalau nggak dulu nggak mungkin nyambung. Ya, mungkin zaman-zaman dulu ya kita satu perjuangan kan nggak ngerti. Makanya saya bilang tadi kan, coba saya sama Kiai kan belum pernah ketemu. Coba lihat sama. Dari apa? Cuma dari kelingking ini aja, pegang diri sama. Yang matur berani ngomong, ini mah orang Mataram, dia bilang. Kita cuma diganti kelirnya, cuma diganti-ganti. Itu jadi kalau tentang tadi rencana kan sudah Kiai sudah mulai menghidupkan kerajaan yang di Sumedang ini sebentar. Saya dukung. Ya mungkin kalau nanti kita ada waktu, saya mungkin ngikut nggak apa-apa. Dan itu yang diharapkan nanti supaya ada yang lebih. Ya, kalau suruh pidato, suruh ceramah, memang saya nggak bisa, bukan fak saya. Tapi saya dulu ingat tuh waktu zaman Gus Dur katanya mau ada Jakarta itu apa istilahnya mau jadi apa di waktu Gus Dur diturunkan itu loh. Oh, iya. Itu katanya mau nanti Jakarta itu mau jadi lautan api. Wah ini nih. Saya bilang, saya ke Gunung Pancar, saya meditasi. Saya dikasih satu ruangan begini. Itu namanya ruangan saya itu dipenuhi dengan semut, ribuan semut, nggak ada semut atas. Saya kendalikan semut itu bisa ngalor gitu. Saya paginya semut itu udah nggak ada. Saya bilang Jakarta aman, nggak ada apa-apa. Bener, aman, nggak ada apa-apa. Itu udah pernah saya alami. Itu ya tanya aja enggak apa-apa. Nah, kita kan apa istilahnya dialog ini biar kita ada buktinya kalau Kanjeng juga udah kesini. Paling tidak kan kita sekarang juga punya yang lebih senior untuk memberikan
nasihat-nasihat Iya. supaya itu harus begini, lebih baiknya begini kan, Iya. lebih ada banyak lebih bagus, lebih maju lagi, lebih Iya, harus maju, lebih maju lagi. Seorang cari pemimpinnya angel, nggak gampang loh. Cari pemimpin angel. Kalau nggak ada betul menjiwain angel, yang ada cuma akunya aja. Apalagi saya udah datang ke sini kan udah harus spirit. yang kita harapkan, supportnya terhadap kita yang muda-muda ya lebih gitu. Mungkin ada yang mau nanya? Nggak apa-apa, nanya aja nggak apa-apa. Sudah mungkin closing statementnya, nasihat buat kita apa? Yang jelas, dari Kanjeng Romo. Ya, Penasihatnya untuk kedepannya bagaimana? yang jelas ke depannya itu harus kita mantep. Ya, kalau kita ngasih arahan itu yang jelas, jangan sampai nggak disiplin. Harus disiplin, kuncinya disiplin loh. Kalau kita pengen maju, disiplin. Jangan nanti janji jam sekian molor, udah. Sistem tentara aja, disiplin, insya Allah. Nggak mungkin guru itu membusukkan anak buahnya, nggak mungkin. Pasti orang yang terbaik lah. Saya tuh ngomong A, ngomong B, C, ngomong. Panglima tuh mengangkat siapa anak buahnya, nanya saya dulu kok. Siapa yang bakal jadi? Nanya saya kok. ya mungkin itu sebagai sejarah dan pandangan serta nasihat yang diberikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kanjeng. Mungkin lain waktu kita sambung dengan Amin. suatu saat kita sowan sana. Amin. Nanti boleh main ke rumah. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Rahayu.